Yo yo yo, what's up guys? Yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama Lexi di channel Lexi Mewi. Ini kejauhan gak ya? Kejauhan guys, gini enak kali ya. Nah, Lexi baru pulang kerja, lelah juga gitu ya. Ya kerja, kalau nggak lelah nggak kerja lah ya. Duh, nyampe rumah tadi mandi, segar. Eh, terus bingung mau ngapain ya. Tapi Lexi mau bahas satu hal lah ya. Masih berkaitan dengan sepak bola Indonesia sih. Lexi itu jadinya tuh coba ini ya, ada teman-teman pasti tahu Chat GPT kan. Nah, Lexi mau tanya satu hal nih ke Chat GPT ya. Kita coba dengarkan jawabannya apa ya, pendapatnya Chat GPT ya. Coba ya, teman-teman ya, dengerin ya. Mana sih dia? Hello, good evening Chat GPT. Good evening. How's it going? I'm good. What about you? I'm doing great. Thanks for asking. Got any exciting plans for the evening? I just want to ask you one question. Sure, go ahead. What's your question? Okay, I just want to know your opinion. Do you think that Indonesian national team will win World Cup in the future? Well, I don't have personal opinions, but I can say that anything is possible in football. With the right development, investment in youth programs, and a bit of luck, any national team can rise to the occasion. Indonesia has a huge passion for football, so with dedication and hard work, who knows? The sky's the limit. Okay, sounds good. Thank you, ChatGPT. You're welcome. If you have any more questions, feel free to ask. Okay, see you. See you. Take care. Halo, teman-teman tuh. Kayaknya ChatGPT itu lebih pinter mungkin daripada kebanyakan orang-orang di Indonesia yang berkecimpung di dunia sepak bola ya. Eh, ini nggak ada settingan apa-apa ya. Lexi sengaja pengen tanya ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kan install ChatGPT ya, lagi rame juga kan. Ya baru install Lexi juga, baru minggu lalu ya. Jadi tadi itu pertanyaan Lexi itu simple sebenarnya. Menurut ChatGPT, apakah suatu saat nanti timnas Indonesia bisa menjuarai Piala Dunia gitu ya? Nah terus teman-teman, ada jawaban dari ChatGPT ini benar-benar luar biasa. Dia bilang ini bukan jawaban personal lah ya, tapi secara umum kata dia harusnya tuh intinya di ujung tadi itu semua tuh di sepak bola mungkin. Khususnya untuk Indonesia kata dia, karena orang Indonesia tuh punya passion sepak bola yang sangat tinggi. Jadi investasi di youth football, kata dia ya, investasi itu ya kita berinvestasi lah di usia dini gitu ya. Itu apa namanya, menjadi potensi yang luar biasa di Indonesia. Bener banget ya. Karena apa? Karena Indonesia itu kan punya banyak pemain muda ya. Jadi harusnya untuk mensortir pemain menjadi satu tim yang solid, kayaknya harusnya secara logika sih oke. Cuman permasalahannya teman-teman lihat ya, ini nggak cuma di bola ya, teman-teman lihat tuh ada di NBA sekarang. NBA ini kita bicara NBA ekstrim ya. Kenapa NBA itu ekstrim? Karena basket itu untuk saat ini Amerika memang bisa dibilang the one and only yang benar-benar dominan secara pemain secara keseluruhan ya. Ada sih pemain Eropa yang bagus-bagus, ada negara yang bisa ngimbangin Amerika. Tetapi kalau misalnya secara rata-rata pemain di dunia, kalau udah main di NBA itu kayak main di planet luar gitu. Itu udah luar biasa jago lah kalau di luar Amerika ya. Nah, ada pemain NBA sekarang dari Jepang namanya tuh kalau nggak salah tuh coba Nakamura gitu ya, NBA. Nakamura. Lexi lupa ingat namanya nih. Sekali mumpung ingat. Iya tuh, iya. Kuroko siapa namanya? Yuki. Yo, bukan Nakamura, Yuki Kawamura, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nggak di ininya Lexi Mew ini? Yuki Kawamura is a 5'8" Japanese guard who is currently on a training camp contract with the Memphis Grizzlies. In only 9 minutes of game time in the Grizzlies' first preseason game,
Yuki put up 5 points and 3 assists. Ini tuh teman, lihat tuh. He's willing to Ya, work yang hard on defense to not be a tuh defensive yang liability. kecil, paling There kecil. have only been 2 players in the last 20 years Nih. to make it to an NBA court at 5'8" or under. 5'8" ya. Jadi tinggi badannya itu 5 foot itu 5 feet ya. 5 kaki 8 inci. Kalau di sentimeterin itu sekitar 173, setinggi Lexi lah. Ya. Ini bisa main di NBA yang rata-rata tingginya itu 2 meter. Artinya kan sangat luar biasa. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya Jepang gitu ya, negara dengan penduduk yang jumlahnya nggak banyak teman-teman dibanding sama Indonesia. Posturnya juga bisa dibilang bahkan lebih kecil daripada rata-rata orang Indonesia sekarang ini. Bukan lebih kecil lah, ada atlet Indonesia tuh udah di atas 173 semua rata-rata. Even di pembinaan usia dini kita, usia 16-17 tahun tuh udah bisa di atas 170, 80 gitu ya. 180 lah. Jadi nggak ada alasan sebenarnya dari sisi fisik, buktinya ini bisa tembus ke NBA gitu ya. Nah tadi itu kata ChatGPT yang benar. Ya kalau Indonesia mau juara Piala Dunia, harus investasi di youth football atau pembinaan usia dini. Nah ini kan definisi yang jawaban yang sebenarnya mungkin global ya, bukan hanya untuk Indonesia. Tapi artinya secara tidak langsung harus diakui ChatGPT mengatakan pembinaan usia dini di Indonesia itu nggak bagus. Ini bukan Lexi yang bilang ya, ini ChatGPT. Ya tapi kalau menurut Lexi juga ya memang ya Lexi nggak tahu ya bilang bagus nggak bagusnya ya, bukan bukan mau cari salah siapa ya, tapi memang keadaannya memang begitu gitu ya. Kita tuh ya parameternya gimana? Parameternya ya seperti Lexi pernah bilang ya, bahwasanya timnas kita sekarang banyak naturalisasi. Jadi kita masih bergantung kepada genetik luar. Lah ini bahasa Lexi nih. Genetik luar. Apakah mungkin pemerintah tahu bahwasanya faktor genetik itu sangat penting sehingga yang dicari itu adalah genetik gitu. Nah memang benar ya, genetiknya orang luar memang besar-besar, tinggi-tinggi ya secara physicality-nya gitu ya. Jadi memang lebih menguntungkan. Tapi ini udah dibantah nih sama siapa Nakamura. Siapa tadi nih? Sorry. Lexi lupa lagi namanya siapa. Siapa sih namanya? Yuki Kawamura. Udah dibuktikan. Ya bahwa fisik itu bisa diakalin dengan skill yang mumpuni gitu kan. Jadi artinya harusnya bukan masalah genetik lah ya, tapi lebih kepada memang pembinaan usia dini kita nih yang harus kita pertanyakan. Masih dipertanyakan ya. Nah, investasi di pembinaan usia dini kalau menurut Lexi banyak banget faktornya ya. Tapi yang paling penting itu adalah ekosistemnya. Ya, ekosistem sepak bola secara pembinaan usia dini harus sehat dulu nih gitu ya. Nah kategori sehat tuh bagaimana? Pertama, infrastrukturnya mendukung. Terus yang kedua, anak-anak yang potensi itu dibantulah oleh pemerintah gitu. Banyak sekali nih yang Lexi tahu tuh anak-anak yang nggak mampu itu karena dia nggak mampu bayar pelatih private, karena dia nggak mampu bayar SSB gitu ya. Bahkan lebih ekstrim lagi karena banyak yang nggak mampu sehingga dia nggak bisa memenuhi kebutuhan gizinya. Sehingga pada usia 9, 8, 10 itu bisa bagus, tapi nanti begitu udah masuk ke usia remaja lagi pertumbuhan, itu vitaminnya nggak ada, tulang-tulangnya lagi bertumbuh, itu nggak bisa maksimal secara fisik ya. Gimana kita mau bisa ngejar ya. Nah jadi yang sekali lagi tim anak-anak muda kita tuh kesortir hanya anak-anak muda mungkin yang memang mampu, atau memang yang nggak mampu tapi ada yang bantuin. Ya cenderungnya begitu. Nah, karena ekosistem ini penting banget, ya. Lexi bicara ekosistem dulu lah, ya. Artinya apa? Harus ada intervensi dari orang-orang hebat. Banyak nih sekarang orang-orang hebat nih, ya, yang membantu sepak bola Indonesia. Seperti yang Lexi tahu ya, kayak misalnya tuh Asiana, ya, itu Pak Menteri kan, Pak Agus Gumiwang bikin Asiana. Itu free teman-teman, 100% free ya. Terus ada lagi siapa Farmel misalnya Pak Eko Setiawan ya, itu eskonya PSSI juga bikin Farmel gitu kan.
Terus ada lagi parents juga yang bikin SSB kayak misalnya di YW gitu ya. Terus di mana lagi ya? Ada beberapa tim lainnya lah. Terus ada juga pengusaha-pengusaha gitu kayak di sekarang nih ada SSB baru tuh Bina Banua ya kan. Itu juga pengusaha. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk nimbrung lah ya dalam pembinaan usia dini. Tapi sekali lagi apakah yang dilakukan ini memang strategik buat masa depan? Atau sekedar saat ini adalah masih materinya itu adalah materi dalam kacamata bisnis gitu ya, atau support system buat apa namanya ya anaknya masing-masing gitu ya kita bisa dikatakan mungkin masih dominan ke arah bisnisnya sama support systemnya, tapi bukan untuk menciptakan pemain-pemain hebat gitu. Kenapa Lexi berani bilang bukan menciptakan pemain-pemain hebat? Karena sekarang SSB banyak yang sorry to say teman-teman melakukan apa namanya seleksi pemain. Gila loh, SSB untuk Suratin, untuk IJL, untuk top score, mereka mengadakan seleksi terbuka men, gitu ya. Itu miris banget gitu. Emang nggak ada hasil pembinaannya gitu, sehingga harus bikin seleksi terbuka gitu ya. Ya Alexi gak usah sebut SSB-nya lah, sadar diri sendiri lah ya. Bukan nggak boleh, tapi miris aja. Harusnya tugas lo adalah membina anak-anak dan nantinya bisa kamu bawa anak-anak ini ke turnamen setingkat Suratin, ke top score, nanti bawa ke nasional segala macam. Nanti mereka akan bersaing lagi di nasional untuk menjadi bibit-bibit unggul ya. Bukan malah ngambil pemain-pemain yang sudah jadi, easy banget kerjaannya. Artinya memang bisa dikonfirmasi banyak SSB yang niatnya bukan membina. Nah itu PR. Berapa persentasenya nanti lagi bikin statistik deh gitu ya. Tapi intinya ya itu salah satu part dari permasalahan di Indonesia. Nah yang kedua menurut Lexi nih, artinya kalau di seleksi pemain seperti itu pelatih itu santai ya, pelatih itu santai. Lexi penasaran, coba kita coba buka di sini ya. Ini Lexi coba buka aja, kelihatan nggak ya? Apa ya? Coach siapa kita ambil? Coach perjalanan karir ya, coba ya, perjalanan karir Coach Indra Syafri aja lah ya, yang top coachnya sekaligus gitu, Coach Indra Syafri. Nah, bener nggak sih gini nih, Syafrinya gimana sih Syafri ya? Ini Lexi pengen ini aja teman-teman, pengen lihat aja. Nah ini perjalanan karir Indra Syafri ya. Pertama ya, ini sekilas saja nih kita lihat nih ya. 3 bulan yang lalu SEA Games 2023 pelatih Indra Syafri salah satu pelatih kawakan dengan segudang prestasi. 60 tahun umurnya, pesepak bola di tahun 80-an. Pernah main di PSP Padang. Indra Syafri berusia 22 tahun, lolos seleksi menjadi karyawan PT POS. Lalu ia pun gantung sepatu tahun 91. Ya, 91 gantung sepatu. Sarjana Ekonomi Andalas ini tahun 93 berhasil mengemban jabatan sebagai Kepala Kantor Cabang Bandara Padang. Meski telah gantung sepatu, masih belum dipisahkan dari sepak bola. Mana? Terus lanjut lagi nggak nih? Yang kedua. Pada 97 ya, tertarik untuk mendapatkan lisensi kepelatihan tuh, ya kan? Lisensi AFCC dulu, itu. Lisensi AFCC, lisensi AFCB, hingga lisensi AFCA diraihnya dengan kurun waktu 3 tahun beruntun. Aduh, bagi sebagian orang ini prestasi men ya. Mungkin dipasang di sini kan gitu ya, bisa 3 tahun beruntun dia mendapatkan lisensi AFCC, lisensi AFCB, AFCA yang harganya nih lumayan ya teman-teman. Dari C masih nggak terlalu mahal, B udah agak mahal, A itu lumayan mahal ya. Dari 3 tahun nih berhasil mendapatkan lisensi. Maksud Lexi gini loh, lu kalau pelatih lisensi C, harusnya lu kan belajar. Setelah belajar lu praktek, lu hasilnya kan dari proses itu kan lu menghasilkan apa kan gitu ya.
Biasanya kalau misalnya lu udah berhasil, baru mungkin lu layak untuk bisa naik jadi lisensi yang lebih tinggi lagi gitu. Nah tapi ini kayaknya kayak ngejar setoran gitu kan, kejar C, tahun depan B, tahun depan A gitu. Langsung pengen ngelatih timnas senior kali kan, nggak mau ngelatih SSB. Nah ini mungkin salah satu PR yang kedua di pembinaan usia dini kita. Harusnya yang lisensi C itu kan diturunkan tuh untuk melatih SSB dulu lah. Kembangin dulu SSB-nya. SSB-nya udah berprestasi, udah bisa menciptakan pemain, pola permainan yang solid, bisa bersaing di internasional, naiklah tuh ke B, ya kan? Peganglah tim PON, pegang tim Porda gitu kan. Lalu udah berhasil juga membangun secara daerah, ini baru masuk ke lisensi A gitu, pegang nasional atau provinsi. Ya gitulah maksudnya Lexi ya. Jadi ini luar biasa ya, ini kebanggaan mungkin bagi sebagian orang, tapi bagi Lexi ini suatu hal yang menggelikan sih. Tahu terus setelah dapat 3 tahun berturut-turut ya. Lalu tahun 2007 membuat keputusan besar memilih pensiun men. Saat itu ingin mengasah kemampuannya di dunia kepelatihan ya. Mungkin masalah inilah ya gaji mungkin ya di PT Pos yang gak gede. Keputusan tersebut langsung berbuah manis sebab pada tahun yang sama ditunjuk menjadi instruktur pelatih di PSSI men 2007. Nah gitu ya. 2000 pada 2009 PSSI menunjuk dirinya sebagai pencari bakat untuk timnas Indonesia. Dalam mengemban tugasnya melakukan metode belusukan ke seluruh penjuru tanah air. Dia dipercaya megang tim itu tahun 2011. U16 menjadi jabatan pertama. Setelah itu dipromosikan sebagai pelatih timnas U19 men. Ya U16 kita berprestasi ya, harus Lexi akui ya. Anak-anak muda kita kalau sampai ke usia 16 masih bagus-bagus men. Masih bagus-bagus. Teman-teman lihat lah yang berangkat ke Gotia kemarin misalnya siapa ya? Dari Barati ya, atau 2 tahun yang lalu tuh bisa juara 3 di dua kelompok umur. Ya sayang aja tahun ini mereka nggak berangkat ya. Terus kayak kemarin Farmel ya berangkat ke Malaysia juga juara 3. Terus banyak lagi lah kayak si Diklat Merden ya itu berangkat juara 1 tuh di Malaysia. Jadi artinya untuk level usia muda sih kita harusnya sih cukup bagus. Artinya apa? Bakatnya ada, talentnya ada gitu ya. Jadi setelah 16 dilari ke 19. Selama 2 tahun Indra Syafri berhasil memberikan penampilan gemilang sebagai pelatih. Mempersembahkan gelar Piala AFF U19 2013 dan Piala AFF U22 2019. Iya, AFF itu apa? Asia Tenggara kan ya. Ya kita salah satu negara besar lah di Asia Tenggara, men. Lawan kita paling cuma Thailand sama Vietnam ya kan. Yang lainnya sih masih masih bisa lah ya. Tapi maksudnya Alexi ya ini prestasi ya. Tapi ya itulah. Terus dapat perak juga di SEA Games. Nah, sekali lagi nih Asia Tenggara ya kan. Membuatnya patut berbangga. Indra Syafri melatih Bali United 2015-16, nama akhirnya kembali ke timnas U19 2017. Pindah belum ngebentuk, pindah. Mungkin cuannya lebih tinggi. Ya ini bukan soal Indra Syafrinya ya. Nah, terus 2020 mencoba tantangan baru berada di belakang layar. Direktur teknik menggantikan Dan Ruwindo. Itu teman-teman. Ya, nah kenapa sorry ya, ini Lexi bukan mau ngomongin Coach Indra Syafri ya. Tapi pelatih kita ini takutnya karena kita pengen main level dunia kan. Pak Erick Thohir tuh cita-citanya pengen masuk Piala Dunia. Levelnya dunia men, Argentina, Jepang, Korea gitu ya. Jerman belum Eropa ya kan, belum Amerika Latin. Targetnya itu selevel dengan dunia gitu. Tapi apakah standar pelatih kita itu level dunia nggak sih? Ya, itu kan pertanyaan besar tuh, benar nggak? Sebenarnya lisensi AFC C, AFC B, AFC A, nggak tahu nih ini lisensi ini Asia kan? Ya nggak tahu nih Indonesianya berapa tahun cepatnya ini gila ini. Ya lisensinya hebat banget, cepet banget. Apakah lisensi ini tuh udah menjamin bahwasanya pelatih kita itu memang udah layak membentuk tim yang sangat-sangat kompeten gitu untuk membentuk tim yang sangat-sangat solid gitu ya. Parameternya apa? Terus
kecenderungannya kenapa orang pengen dapat lisensi untuk melatih yang lebih tinggi, sementara pada saat di bawahnya itu apa namanya ya, bisa dibilang sih ya belum ada karyanya lah yang besar gitu ya, pengennya langsung di atas gitu kan, karena menyangkut segala sesuatunya bla 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 gitu lah ya. Nah tapi Lexi perlu apresiasi ya, Lexi sangat berterima kasih ya Obama dulu masuk di Serpong City. Waktu itu dia ketemu sama coach yang pertama kali itu adalah Coach Dani. Ya, itu yang Coach Dani itu yang memberikan nama Super Obama buat Obama waktu itu, dan Lexi salut ya. Kenapa waktu itu Obama masih nol banget, teman-teman. Dari yang dia nol banget, cuman modal beli sepatu Nike abal-abal waktu itu, beli di pasar Malabar. Kalau nggak salah tuh 150.000 beli 2. Ya kita mau beli sepatu yang bagus juga belum tentu dia suka bola ke depannya kan, makanya kita nggak mau beli, teman-teman. Jadi beli yang abal-abal dulu. Nah, begitu coba trial di sana, Coach Daninya sempat bilang, ya ini anaknya masih polos banget Pak, tapi kalau saya lihat semangatnya luar biasa. Nah dengan dikasih tahu seperti itu aja Obama waktu itu seneng banget. Akhirnya apa, dia mau datang lagi, dan dia menemukan passionnya di sepak bola. Baru kita beli suatu spek waktu itu warna merah, dibelinya di Plaza Senayan kalau Lexi nggak salah. Nah, setelah itu dapat hadiah sepatu Nike, Lexi akhirnya belikan juga sepatu Mercurial kesukaan dia, sekarang dipakai Puma gitu kan. Sekarang serius untuk main bolanya. Nah kembali lagi ke Coach Dani. Coach Dani itu membentuk Obama dari zero. Dalam waktu setahun dia bisa menjadi pemain terbaik di Serpong City di U9 atau U8 ya waktu itu ya. Pokoknya itulah. Dalam waktu setahun loh. Nah ini kayak gini kan. Kalau Coach Indra Syafri kan berhasil 3 lisensi dalam 3 tahun ya. Obama itu dalam setahun dari yang tidak bisa main bola sama sekali menjadi pemain terbaik di usianya di Serpong City. Artinya apa? Bukan soal Obamanya yang jago, men. Jadi tergantung pelatih, anaknya mau dilatih dengan baik, jadi gitu. Anak yang gak ngerti bola tiba-tiba bisa jadi yang terbaik. Artinya kalau misalnya kita kasih kesempatan, banyak pelatih yang berbuat seperti yang Coach Dani lakukan, maka anak-anak kita prestasinya akan luar biasa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada Coach Rocky juga. Coach Rocky itu waktu Obama di U10, ya U10, U11, U10, U11 lah di Serpong City. Bisa dibilang Serpong City itu adalah tim original ya, bukan original lah. Bisa dibilang waktu itu keadaannya itu tim bukan asli, apa ya? Bukan pemain cabutan. Kita nggak ada satupun pemain cabutan, teman-teman. Ya, pemainnya itu bener-bener kita dibentuk sama Coach Rocky. Dari yang tadinya nggak kompak, main bola masing-masing, itu bisa menjadi sebuah tim yang permainan timnya itu bisa dibilang membuat lawan-lawan itu dak dik duk ser gitu. Ya, rotasi bolanya, kiri kanannya, melebarnya, terus perubahan pemain yang juga dilakukan oleh Coach Rocky. Ada pemain kanan bisa main di kiri, kiri bisa main di kanan. Dengan keterbatasan waktu itu kita punya kiper Iqmal itu kecil. Ya kita Serpong City waktu itu nggak nyerah ya. Waktu awal-awal dibentuk waktu IJL U9, Serpong City gagal lolos ke babak puncak ya. Tapi begitu di U11 akhirnya mereka udah mateng. Mereka berhasil jadi juara 3, men. Juara 3 dan mereka berhasil menahan seri juara satunya Sasko di babak grup ya. Dan Sasko akhirnya jadi juara. Dan Serpong City bisa jadi juara 3 mengalahkan Farmel di partai perebutan juara 3. Itu luar biasa. Padahal yang dihadapi itu Sasko, itu pemain isian semua ya. Banyak pemain isian lah, yaitu anak-anak Akademi Persib Cimahi ada di sana, anak-anak Sasko sendiri ada di sana. Ya mereka gabungan lah, kalau tim Bandung tuh kompak tuh ya, jadi mereka saling bantu. Terus yang kedua Air Soccer tuh semuanya bisa dibilang isian, men, waktu itu. Tidak ada pemain yang gak isian tuh. Maksudnya isian di sini maksudnya ya mereka pemain dari mana-mana diambil yang bagus-bagus disuruh main gitu ya. Jadi tim elit lah. Farmel juga bisa dibilang ini tim original tapi ada pemain beasiswanya ya. Jadi mereka memang latihan tidak ada pemain cabutan. Mereka ada pemain beasiswa. Jadi ini kayak Asiana gitu. Semua dibeasiswain. Tapi itu jadi tim regulernya gitu ya. Tapi itu bisa dibilang tim elit juga ya. Farmel waktu itu. Karena ada mungkin setengahnya itu adalah pemain beasiswa. Sama seperti Obama sekarang kan di Farmel ya. Nah di antara 4 itu Serpong City yang paling bisa dibilang
seadanya ya, maksudnya tuh pemain intinya ada 9 orang, ya bisa dibilang itulah mungkin yang setara atau selevel dengan pemain-pemain yang tadi beasiswa itu, atau pemain-pemain isian tadi di Sasko maupun di Air Soccer. Ya, begitu ganti pemain cadangan, itu biasanya agak sedikit keteteran tuh untuk menghadapi pemain substitusi dari tim yang lain. Ya, tapi akhirnya apa? Karena permainan mereka, kompakan mereka, semangat mereka, malah bisa menunjukkan permainan yang sangat cantik ya. 1-2 sentuhan, terus mereka hasilnya ya, begitu bola kehilangan bola mereka rebut lagi gitu, kompak, merayakan bersama-sama sehingga mereka bisa jadi juara 3. Itu story yang kedua. Tadi Coach Dani ya, dari 0 Obama jadi bisa pemain terbaik. Yang kedua Coach Rocky yang tidak pernah ada dalam sejarah Serpong City bisa juara di IJL, akhirnya bisa memecahkan rekor dalam sejarah IJL. Baru usia U11-nya Obama, kelahiran 2011, yang berhasil menjadi juara di IJL walaupun cuma juara 3. Tapi itu prestasi yang luar biasa, yang menurut Lexi bukan lebih membanggakan sih, tidak kalah hebatnya dengan Coach Indra Safri. Ya, karena bagi Lexi, membentuk anak-anak ini menjadi matang dan mampu akan membantu Coach Indra Safri di tim nasional. Kebayang kan? Kalau pelatih-pelatih di bawah ini ya tidak memberikan pelatihan yang baik kepada anak-anak muda ini, maka di tim nasional juga akan berantakan, teman-teman. Kenapa? Ya iyalah, ya kan, karena sumbernya pemain tim nasional pasti dari SSB ini. Nah, hati-hati ya. Banyak pelatih-pelatih bagus di bawah itu yang tidak terurusi oleh klubnya, tidak dijaga oleh pemerintah, sehingga mereka tuh jadi kekurangan ya. Gajinya kecil banget. Lexi tahu Serpong City itu pelatihnya gajinya kecil. Pemilik Serpong City, ayo dong ya, di-review dong gajinya. Cariin dong peserta didik baru biar rame untuk bisa bayar gaji pelatih lebih besar gitu. Gitu ya. Nah, tapi pemerintah juga harus tahu nih, teman-teman harus tahu, banyak pelatih-pelatih di bawah yang rusak. Rusaknya apa? Nggak beres lah. Lihat beberapa tim tuh ada yang mainnya lawan lewat kaki nggak boleh lewat. Ada dulu kejadian pakai pemain lewat usia ya, curi umur ya kan. Terus ada yang crossing pemain dari sana ke sini, ada satu pemain tuh main di 5 tim gitu. Nah, itu nggak bagus, men. Banyak pelatih kita juga nggak ngerti mengenai gizi. Banyak pemain kita yang nggak ngerti mengenai restingnya anak-anak atau terapi air dingin dan lain-lain lah ya yang membantu recovery. Banyak pelatih yang hanya sekedar menjalankan fungsinya dan mendapatkan gaji doang gitu. Nah, ini PR bagi sepak bola Indonesia, terutama pembinaan usia muda gitu, seperti yang dikatakan oleh tadi ChatGPT ya. PR-nya banyak ya, tapi sekali lagi Lexi cuman pengen sharing aja ke teman-teman. Semoga cerita kita malam-malam ini tuh ada manfaatnya. Sampai ketemu di konten-konten Lexi Mewi selanjutnya ya. See you guys.